Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas bagaimana marahnya Nabi Musa ya, kepada adiknya yang bernama Nabi Harun ya, di mana Nabi Harun ini tidak berdaya, tekanan orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin ya, sehingga terlibat ya, penyembahan dengan media ya, patung yang terbuat dari bahan emas, yaitu anak lembu itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, sehingga terjadi ya, silang sengketa antara Nabi Musa dan adik beliau, yaitu Nabi Harun. Ya, ayat 154 ini. Maka di saat reda kemarahan Nabi Musa, maka lauh, alwah, jamak dari kata lauh itu artinya apa? Itu lembaran-lembaran yang tertulis firman Allah, jadi Taurat. Sehingga apa? Di dalam Taurat itu ya, ada tulisan ya, firman Allah. Juga isinya petunjuk dan rahmat ya, bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi Taurat itu standar peribadatan ya muslim Banu Israel, bagaimana standar menjadi hamba Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk tobat ini ya, karena kesalahan itu tadi, maka Nabi Musa memilih 70 ulama Banu Israel untuk memohonkan ya, ampunan kepada kesesatan yang sudah terjadi ya, pada muslim Banu Israel waktu itu. Nah, di antara 70 ulama itu ada yang masuk, siapa itu? Korun. Jadi Korun itu termasuk ulama pilihan yang dipilih Nabi Musa untuk memohonkan ampun penyimpangan yang terjadi pada Banu Israel pada waktu itu. Maka ayat berikutnya wakhtaro, dan Nabi Musa memilih. Ikhtaro Musa itu memilih ya, memilih yang terbaik kaumnya. Untuk apa? Ya, memohonkan ampunan kepada Allah ya. Sab'ina rajulan, 70 lelaki limiqatina, untuk waktu yang kami tentukan. Mikot itu batas waktu. Nah, itu ya. Jadi tidak sekedar cukup Nabi Musa, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kesesatan muslim Banu Israel itu diminta oleh Nabi Musa untuk munajah kepada Allah, memohonkan ampunan penyimpangan tersebut. Itu ya. Itu pun tidak cukup. Itu ya. Setelah itu ya, dalam surat Al-Baqarah
karena beratnya hukum syirik kepada Allah itu, maka yang terlibat penyembahan anak sapi itu ya, patung ya, harus saling membunuh sesamanya. Jadi waktu itu Nabi Musa mohon supaya langit ini digelapkan ya, sehingga hukumannya berat, harus saling membunuh sesamanya ya. Tapi ada tafsir yang mengatakan yang mendiamkan terjadinya penyimpangan itu yang harus mengeksekusi ya, hukum bunuh waktu itu. Dalam surah Al-Baqarah kan itu ya. Ya. Innallaha ya. Ya. Dalam surah Al-Baqarah kan itu ya. Ya. Bahwa wa id qala Musa liqaumihi ya, ingatlah saat Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum, hai kaumku, kamu sudah melakukan kezaliman terhadap dirimu ya, faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Jadi berat ini ya. Jadi hukum syirik itu berat itu ya. Maka yang membiarkan itu harus mengeksekusi, bunuh pelaku-pelaku penyembahan patung anak sapi itu hukumannya. Tapi ada riwayat enggak, masing-masing dikasih pedang supaya apa? Dalam kegelapan itu saling bunuh. Itu saking beratnya itu ya. Makanya Rasulullah mengatakan itu ya, hukum berat kepada syirik itu ya. Sebab asyirku, syirik itu ya akbaru, lebih zalim daripada akbar, dosa-dosa besar ya. Itu hukumannya. Di sini hadirin rahimakumullah, Nabi Musa memilih 70 ulama terbaik ya. Tidak saja kualitas penguasaan ilmu, tapi kesalehannya ya. Falamma, maka ketika akhodat humur rojfa, gempa ya, teramat dahsyat. Rojfa itu ada guncangan waktu itu. Akhodat hum, menimpa mereka. Qala, Musa mengatakan gini, Rabbi, wahai Allah, wahai pengaturku, penciptaku, pemilik pengendaliku ya, lau syi'ta, andaikan kau mau ya Allah, ahlak tahum ya, kau binasakan mereka, min qablu, sebelumnya, wa iyaya, dan aku itu ya. Ya, kalau kau mau ya Allah, langsung kontan bisa, dan saya termasuk yang kau binasakan. Kenapa? Saya teledor. Jadi Nabi Musa itu memandang dirinya teledor. Kenapa? Belum masanya munajat, karena tergesa ingin ketemu kekasihnya yaitu Allah, ditinggalkan kaumnya. Walaupun dia itu sudah mempercayakan kepada Nabi Harun. Ternyata Nabi Harun lemah. Ini ya, tidak mampu menghadapi tekanan sehingga hampir dibunuh Nabi Harun itu. Hadirin rahimakumullah ya, kalau kau mau ya Allah, tanpa ini kau binasakan mereka dan aku. Itu ya. Jadi pemimpin itu gitu. Kalau ada penyimpangan bagi rakyat yang diamanai, dia merasa bertanggung jawab dan berdosa itu ya. Kemudian atuhlikuna, adakah kau binasakan kami ini ya Allah, bima fa'ala sufaha, dengan sebab laku orang-orang bodoh itu, minna, di antara kami. Itu ya. Jadi Nabi Musa masih mengharapkan belas kasihan kepada Allah. Iya. Apakah lantaran kesalahan ya sebagian kami, lalu kami kau binasakan semuanya ya Allah? Nah, umat Rasulullah itu tidak demikian. Cuma ada apa? Wattaqu fitnatan ya, takutlah kamu bencana, la yusibannalladzina zalamu minhum khossah, yang tidak saja bencana itu menimpa pelakunya, tapi bisa umum. Itu ya. Itu berarti apa? Ya, itu hukuman berat bagi muslim sebelum kita. Kita
ya dihukum, tapi tidak seperti mereka. Makanya surat Al-Baqarah akhir itu berbicara itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra. Ya Allah, jangan kau bebankan atas kami satu beban kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti halnya yang kau bebankan kepada orang-orang muslim sebelum kami. Jadi berat hukumannya itu. Nah, kita umat Rasulullah Muhammad SAW ya, hukumannya ya tobat kepada Allah. Ya, kalau badala dinau faktulu, murtad itu dihukum bunuh. Siapa yang membunuh? Ya negara, tidak boleh orang umum. Karena yang mengeksekusi pelanggaran berat itu lembaga negara. Itu ya. Itu pun kalau tidak diketahui, ya kita kembali tobat, istighfar yang banyak, memperbaiki diri. Itu ya. Itu keistimewaan umat Islam akhir zaman. Ya, adakah kau binasakan kami lantaran perbuatan sebagian orang-orang bodoh di antara kami? In hiya illa fitnatuka, tidaklah ia ya, illa fitnatuka, kecuali cobaan engkau ya Allah. Jadi Nabi itu juga mengalami cobaan ya. Nabi Musa itu tidak saja menghadapi Fir'aun ya, membebaskan muslim dari penjajahan Fir'aun, juga muslim yang dibebaskan Nabi Musa itu juga menyakiti Nabi Musa ya. Baru saja menyeberang laut selamat dari kejaran Fir'aun, minta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Musa, bikinkan kami Tuhan seperti mereka punya perantara penyembahan kepada Tuhan. Sampai gitu ya. Apalagi Nabi Musa difitnah oleh kaumnya sendiri ya. Sampai konon ya, ketika siapa Qarun itu murtad dari Islam, dengan dananya ya, dia melakukan fitnah-fitnah kepada Nabi Musa ya. Dalam cerita disebutkan ada seorang pelacur yang hamil, itu disuruh keliling, ini hasil hubungan gelap saya dengan Musa, coba gitu ya. Hadirin, jadi otak-otaknya Nabi Musa itu dikasih tafsir-tafsir negatif. Konon ada kebiasaan Banu Israel kalau mandi itu bersama-sama. Nah, pada awal-awal dakwahnya kayaknya Nabi Musa mencil di sana. Itu ya. Maka diberitakan Nabi Musa tidak mau mandi bersama itu karena apa, alat vitalnya itu cacat. Itu macam-macam ya. Sampai di situ. Ya, itu cerita-cerita Israiliyat. Tapi bisa kita menjadi paham bahwa sampai segitu gangguan umat Banu Israel kepada nabinya, sehingga ada ayatnya ya dalam surat As-Saff itu ya. Ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaum saya, wahai kaumku, wahai rakyatku, lima tu'zunani, kenapa sih kamu kok menyakiti saya, ganggu saya, memfitnah saya? Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum, padahal kau tahu aku ini utusan Allah kepada kamu. Jadi kaumnya sendiri itu Masya Allah mensikapi Nabi Musa itu dengan sikap-sikap buruk gitu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, jadi Nabi Musa itu gitu dari Fir'aun, dari kaumnya sendiri, sehingga ada ayat ya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa. Ya orang-orang yang beriman, kamu jangan menjadi seperti orang-orang yang mengganggu, menyakiti Nabi Musa. Itu umat Islam itu ya. Itu ya. Nah, sehingga ya, in hiya illa fitnatuka, tiada penyimpangan ini kecuali cobaan Engkau ya Allah. Nyoba Nabi Musa. Jadi semakin tinggi posisi iman seseorang, cobaannya semakin berat. Itu ya. Makanya di akhirat itu ada orang yang diselamatkan ya dari neraka, ada orang yang diangkat derajat di surga bukan karena nyamannya ibadah, tapi apa? Beratnya gangguan-gangguan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda, asyaddul bala al anbiya. Cobaan terberat itu para nabi.
summas solihun fassolihun, kemudian orang-orang soleh di bawah derajat kenabian. Nah, hadirin, sehingga ketika kita mendapatkan kepayahan di dalam mentaati Allah, mari kita sangka baik kepada Allah. Mungkin lewat cara ini dosa kita dibersihkan, keimanan kita diangkat derajatnya di hadapan Allah, yang tidak bisa melewati nyamannya ibadah, itu ya. Kemudian tudillu, ya, kau sesatkan biha dengan cobaan tadi. Apa itu? Itu ada pengganggu itu. Itu ya, dimana kita tahu Musa Samiri itu, konon diceritakan Musa Samiri itu ketika terjadi ya, program kerajaan, semua nabi bayi-bayi Banu Israel itu disembelih. Itu ya, karena ancaman bagi kekuasaan Fir'aun. Maka ada bayi Musa itu ya, dibuang ke sungai, dipelihara musuhnya Allah. Tapi ada Musa Samiri itu dipelihara malaikat itu. Sehingga indrawinya itu bisa menangkap hal-hal yang tidak bisa dilihat orang umum ini. Ya, absortu bima lam yubsir, aku mampu melihat yang orang umum tidak mampu melihat. Itu ya, maka bekas tapak kuda Jibril alaihissalam itu diambil untuk apa? Diadon bersama emas tadi. Jadi seolah-olah patungnya itu bisa hidup. Itu ya, itu Masya Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru yang dipelihara malaikat itu menjadi orang-orang yang sesat, tapi yang dipelihara musuh Allah ya dipilih oleh Allah jadi seorang Nabi Musa alaihissalam. Nah, dalam peristiwa ini kita bisa mengambil sebuah ibroh. Apa ibrohnya? Ya, manusia itu pada akhirnya dikembalikan kepada keputusan Allah. Allah sudah punya keputusan, maka kita harus hati-hati. Kalau keputusan itu buruk, mari kita jalani taat. Semoga keputusan buruk itu dirubah jadi baik. Kalau memang keputusan Allah itu ya baik, ditetapkan jadi baik. Apa caranya? Allah menurunkan qadar, larangan Allah itu pilihan terbaik. Untuk apa kamu tinggalkan? Perintah Allah itu pilihan terbaik untuk kamu jalani. Nah, namun tetap kita berdoa, mohon hidayah dan ditetapkan di dalam petunjuk Allah. Itu ya. Sehingga Rasulullah itu banyak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa hasanah di dunia? Ya, kebaikan-kebaikan, sebab-sebab yang mengarahkan untuk tetap di dalam Islam. Wa fil akhirati hasanah, itu akibat. Itu ya. Berikan kepada kami akibat yang baik di akhirat. Itu ya. Jadi tetap taat. Tapi manusia kan tidak sempurna menjalani taat, maka berdoa supaya apa? Celah-celah kelemahannya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita tahu orang yang melakukan kesesatan, itu ibroh, ambil ibrohnya. Apa? Jangan sampai saya seperti dia. Saya bisa semacam itu ya Allah. Nah, ketika ada orang ahli taat ya gitu. Jadikan saya seperti dia ya Allah. Ya, sehingga apa? Allahumma ya muqallibal qulub. Di samping doa yang paling banyak diucapkan Nabi itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati, sabit, tetapkan, kokohkan qulubana, nah, hal-hal kejiwaan kami. Itu ya, hati, jiwa, ruh ya. Ala dinik, tetap berpijak kepada agamamu ini. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Tudillu biya man tasya, kau sesatkan dengan peristiwa itu. Yang peristiwa itu fitnah tadi, cobaan tadi, kau sesatkan siapa yang kau kehendaki. Coba sekali Musa Samiri itu bisa sesat. Tapi yang dipelihara Fir'aun jadi nabi, hidup itu kan semacam itu.
Wa tahdi, dan kau memberikan petunjuk man tasa'u, siapa yang kau kehendaki. Tapi, nah ada tapinya. Bukan kita berdoa minta petunjuk sementara petunjuk Allah tidak pernah ada waktu untuk memahami. Al-Quran ini petunjuk. Itu ya. Bagaimana saya minta petunjuk? Tataran memahami petunjuk saja tidak ada waktu kita. Itu ya. Padahal kita percaya ya loh. Akhir hayat kita ini Allah yang tahu. Akhir hayat kita ini Allah yang tahu. Nah, sehingga di dalam Al-Quran yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu menghapus catatan dan Allah pula yang menetapkan catatan itu. Itu ya. Wa indahu ummul kitab, dan Allah memiliki kitab induk masa depan, dan permulaan kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Umar. Coba episode kehidupan Sayyidina Umar itu kelam sekali. Itu ya. Dan pernah didoakan Nabi, Allahumma izzil Islam bi umarain. Ya Allah, ya, alangkah indahnya dakwah Islam ini tanpa hambatan dengan kau masukkan satu di antara dua Umar ini. Dua Umar masukkan Islam. Kenapa? Itu orang yang paling sengit menghalangi Muslim mengenali Islam. Siapa Umar itu? Umar bin Hisham Abu Jahal. Umar bin Khattab itu paling sengit memungsuhi Islam, didoakan Nabi. Itu ya. Ya Allah, berikan kehormatan dakwah Islam ini dengan masuknya dua Umar. Justru yang diterima Umar bin Khattab. Itu ya. Siapa Umar bin Khattab itu? Ya, orang yang sampai akhir hayatnya, ya, yang awalnya memungsuhi lawan sengit Rasulullah Muhammad SAW, akhir hayat dia menjadi Muslim yang baik. Itu pun doanya Nabi Sayyidina Umar itu apa? Allahumma ya Allah, ya, in kunta katabtani fi ahli sa'adah. Ya Allah, bila kau catat Umar ini termasuk orang-orang yang selamat berbahagia, fathbitni fi ahli sa'adah, tetapkan aku sampai mati nanti orang-orang yang selamat ya Allah. Allahumma, wahai Allah, in kunta katabtani fi ahli syaqawa, bila catatanmu kau tetapkan Umar ini orang-orang celaka, fabdilni ya Allah, gantilah catatanku itu min ahli sa'adah, termasuk orang-orang yang selamat, ahli bahagia ya Allah. Itu ya. Dan bagaimana tobatnya Sayyidina Umar, ya, dia mendatangi tempat-tempat yang dulu pernah digunakan maksiat, sholat 2 rakaat di situ. Untuk apa? Menghapus persaksian-persaksian tempat atas kemaksiatan yang dijalani. Dalam Quran kan itu ya. Sanaktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sanaktubu, akan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharahum, bekas-bekasnya ada itu. Jadi Sayyidina Umar itu menghapus kesan-kesan buruk, rekaman-rekaman buruk di sekitar alam yang dulu dipakai maksiat, itu dihapus dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan sampai akhir hayat Sayyidina Umar itu menempuh perjalanan luar biasa. Gimana meninggalnya Sayyidina Umar? Meninggal dibunuh saat sholat. Itu ya, Masya Allah. Jadi waktu meninggal itu pedangnya belum dicabut ya. Iya. Hadirin rahimakumullah. Dan Allah lewat ilham diberitahu, nanti akhir hayat saya itu pintu yang didobrak. Nah, semenjak meninggalnya Sayyidina Umar, konflik-konflik internal umat Islam terjadi. Itu ya, kembali kepada ini. Ya. Wa tahdi man tasya, dan kau memberikan bimbingan petunjuk siapa yang kau kehendaki. Caranya gimana? Ya, ditetapkan petunjuk sudah diperintah, sebab dihapusnya hidayah sudah Allah larang. Jadi ketika larangan Allah itu kalau kamu jalani, kalau ketetapanmu baik, itu bisa dihapus jadi buruk. Itu ya. Tapi kalau kau tinggalkan larangan Allah, kau jalani perintah Allah, kalau ketetapannya itu buruk, yamhullahu ma yasha, Allah yang menghapus.
Allah yang berhak menghapus. Makanya yamhu Allahu ma yasha wa yusbit. Allah menghapus berarti apa? Ada catatan yang dihapus. Wa yusbit, dan Allah pula yang menetapkan catatan itu. Makanya dalam sholat itu kalau ihdinas siratal mustaqim, tekankan dalam batin, ya Allah, saya tidak tahu akhir hayat saya ini siapa, maka tetapkan kami tetap di dalam jalan lurus Islam ini, ya. Kemudian anta waliyuna, engkaulah pelindung kami, engkaulah ya Allah yang melindungi kami. Maka dengan larangan Allah itu yang kita lakukan itu perlindungan Allah dicabut. Kalau perintah Allah kita tinggalkan, perlindungan Allah dicabut. Maka perlindungan Allah, pengendalian Allah itu diletakkan sejauh mana kita tekun di dalam menjaga larangan untuk tidak, perintah untuk kita jalani. Itu penilaian Allah. Itu pun tidak boleh apa? Merasa memegang masa depan, tidak boleh. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, anta waliyuna faghfir lana, ampunilah kami ya Allah. Tidak ada ibadah yang tidak cacat. Jadi orang-orang khusus itu mentobati ibadahnya. Apa dasarnya? Rasulullah mengajarkan kok. Ya, coba dalam Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Loh, aku di atas perjanjian dengan engkau ya Allah, ya, wa wa'dika, dan janjimu, ya, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, itu pun semampu saya ya Allah. Itu ya, semampu saya. Abu ulaka binikmatika aliyah. Coba ya, aku bertobat kepada engkau. Apa landasan tobatnya Nabi? Binikmatika aliyah, ya, saya tidak mampu ya Allah membalas nikmat-nikmatmu dengan taat. Kenapa? Taat itu nikmat dari engkau. Jadi Rasulullah itu mentobati apa? Taat-taat yang tidak banyak melibatkan nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu banyak melupakan Allah. Yang paling banyak itu apa? Ingat nikmat, tapi tidak pernah ingat pembekalan bahwa Allah ngasih nikmat itu untuk modal ibadah. Abu ulaka binikmatika alayya, aku bertobat betapa tak terhingganya nikmat yang kau berikan kepada aku. Itu kalau ditimbang dengan taatnya Rasulullah, itu Rasulullah merasa gitu, masih berat nikmat Allah, dan itu cukup untuk menghukum seorang nabi. Wa abu bidzambi, dan aku bertobat dengan dasar apa? Bidzambi, dosa saya. Rasulullah merasa gitu. Kalau perkembangan per detik tidak menambah Rasulullah dekat kepada Allah, itu dipandang sebuah kesalahan bagi seorang nabi. Itu ya. Jadi Rasulullah itu tobat dengan modal itu tadi, nikmat Allah yang tak terhingga. Nah, kemudian apa? Ya, dari nikmat-nikmat itu tidak banyak yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi seorang nabi cukup menjadi sebuah kesalahan. Padahal nabi itu maksum, ya. Kembali kepada ini. Maka faghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmati kami, ya. Jadi Allah itu punya sistem pengendalian, yang dengan pengendalian Allah itu kita menjalani taat, yang dengan taat itu kita mohon ampun dan mohon dirahmati. Itu namanya hidayah, itu gitu. Orang yang dikasih hidayah, ya, ketika diberi taat itu tambah takut. Ya Allah, jangan sampai ya Allah ketaatan saya ini kau hentikan. Bisa saja asalnya ahli taat jadi ahli maksiat. Namun ketika kita melihat orang ahli maksiat, jadikan itu pelajaran. Ya Allah, jangan sampai saya termasuk mereka. Itu dikasih apa? Kesejukan di dalam batin kita. Itu ya. Nah, maka tandanya orang sombong itu ketika bisa taat membanggakan diri. Biasanya kalau dia terpuruk akan menjadi orang-orang yang putus asa. Wa anta, sedangkan engkau saja ya Allah, khairul ghafirin, sebaik-baik yang memberi ampunan. Itu Allah khairul ghafirin. Itu ya.
Maka ketika orang itu mau diampuni oleh Allah, hatinya digerakkan untuk tobat. Berarti apa? Orang bisa tobat itu hatinya digerakkan oleh Allah lebih dulu. Maka tergerak hasrat untuk tobat itu harus disyukuri. Kan ada ya orang ahli maksiat, tapi masya Allah batinnya itu jerit. Allah tahu itu. Ada ahli maksiat, kapan ya Allah saya berhenti ini. Coba ada orang ahli taat malah sombong, seolah-olah kebal dosa. Itu hati-hati itu ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, itu kesan-kesan batin ya yang Allah letakkan pada semua orang-orang yang mentaati Allah. Ketika bisa taat dia tidak sombong. Ya. Dan taatnya itu pun diistighfari. Kenapa? Istighfar itu mengistighfari taat yang cacat. Sebab manusia itu ya sempurna di dalam kemaksiatan. Itu ya, cacat di dalam ketaatan pasti itu ya. Coba kalau kita lihat nikmat Allah yang kita nikmati, lupa pembekalannya banyak mana? Nikmat untuk modal taat, tapi nikmat yang melupakan taat banyak mana ditimbang ini? Pasti banyak nikmat yang melupakan taat. Pasti itu ya. Orang maksiat itu pasti sempurna melibatkan kesadarannya, didanai, ada waktu sediakan waktu. Tapi kalau taat kan dicerit-cerit ya, cari-cari waktu. Coba untuk senengnya pasti mencari waktu itu, tidak ada diada-adakan. Ini ya, ada ngaji, masya Allah sih ngaji putus-putus saya. Oh mancing, lu kok tidak datang ya subuh ya, nanti jam 2 sudah berangkat mancing. Padahal mancing itu masya Allah biaya juga tengah laut. Ya perahunya berapa? 1.500.000 ya. Itu kalau beli ikan sudah dapat berapa di pabean, ikan-ikan seger. Tapi senangnya mancingnya ini Ustaz ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, artinya apa? Ketaatan kita itu tidak melibatkan seluruh kesadaran kita, tapi ketika maksiat terlibat seluruh kesadaran kita. Itu kalau ditimbang berat mana? Ya berat maksiatnya tadi. Ya. Jadi wa anta khairul ghafirin, engkaulah sebaik-baik pemberi ampunan. Maka orang yang memohon ampun itu Allah julu membuka pintu hatinya untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faktub lana fi hadid dunya hasanah itu ya. Tetapkan kami bagi kami fi hadid dunya, di dalam dunia itu hasanatan, kebaikan. Apa baiknya? Tetap di dalam Islam, tidak murtad. Apakah muslim itu melakukan dosa? Iya. Apakah muslim itu melakukan dosa besar? Iya. Tapi muslim tidak pernah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, makanya ini mari kita fahami, hasanah di dunia ini kita tetapkan di dalam Islam. Makanya pesannya kan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang sudah percaya Allah, jagalah Allah. Jagalah hak-hak Allah. Allah itu berhak untuk ditaati, untuk kita menghambakan diri kepadanya. Selagi kamu menghambakan diri, berarti kamu itu apa? Allah itu wali kita, pelindung kita, yang memberikan ampunan, yang memberikan rahmat. Jadi ibadah kita itu mari kita kasih 3 unsur ini. Apa? Ketika kita bisa beribadah itu kenapa? Karena dilindungi Allah. Lalu minta ganti, dilindungi Allah kok minta ganti? Ya, dilindungi Allah sudah, kok minta ganti gimana? Minta diterima. Kemudian apa? Faghfir lana, pasti ketaatan kami ini cacat ya Allah. Itu ya? Maka rahmati, supaya apa? Bagaimanapun cacat, tetap cacat di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah berikutnya itu menghapus kesalahan ibadah sebelumnya. Ketaatan kita itu menambah apa? Dekat kepada Allah, perasaan hatinya semacam itu. Maka tetapkan bagi kami di dunia ini untuk tetap di dalam kebaikan Islam. Wafil akhirah, dan di akhirat. Jadi proses ampunan itu di dunia. Kalau belum menyelesaikan dikubur, ada hukuman. Kalau dikubur tidak selesai di akhirat, tapi tetap dalam rangka apa? Pembersihan. Jadi ada orang muslim itu dikasih kepayahan di dunia, itu ya dalam rangka apa? Dibersihkan dosanya yang tidak bisa dengan nyamannya ibadah. Itu ya. Kalau ini selesai ya selesai, dikubur tidak ada hukuman.
Tapi kalau belum selesai dikubur itu ada hukuman. Itu ya. Nah, bangkit dari kubur sudah selesai. Kalau belum selesai ada hukuman di neraka, tapi tetap di dalam bingkai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Makanya Rasulullah mengatakan ummati ya ummatun marhumah. Umatku umat yang disayangi Allah. La adzabun lahu fil akhirah, tidak ada hukuman azab permanen di akhirat. Di akhirat tidak ada azab permanen. Yang permanen itu siapa? Mungsuhnya Allah. Kenapa? Mungsuh Allah itu menentang, bukan melanggar. Inna, sesungguhnya kami, hudna, kembali ilaika, kepada engkau. Ini yang dari kata-kata Yahudi itu ada yang mengatakan nama dari 12 ya putra Nabi Yakub, Israel, yang terbesar jadi bangsa besar ini Yahuda itu. Tapi kalau di sini hudna ini dari kata kami kembali, kami tobat, diambil kata Yahudi itu sendiri. Jadi agama pertobatan sebetulnya. Ya. Qala, Allah menjawab, adzabi, hukumanku, siksaku, usibu, aku timpakan bihi, dengan hukuman itu, man asya'u, siapa orang yang aku kendaki. Namun demikian warahmati, sayang rahmatku itu wasiat kulla syai'in, meliputi segalanya. Itu ya. Jadi orang itu kalau mau diangkat derajatnya dengan maksiat tobat, itu naik kelas. Kenapa? Dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada itu pertobatan orang-orang jadi orang baik gitu. Itu ya. Kenapa? Melalui episode kegelapan. Dari gelap itu tobat, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelum melanggar. Itu rahmat Allah itu di situ. Makanya jangan menyepelekan orang-orang yang ahli maksiat. Kalau Allah mengangkat derajatnya dihentikan, dan ketika dihentikan tobat itu kelasnya langsung naik melebihi ahli taat. Itu ya. Nah, selagi di dunia ini mari kita andalkan rahmat Allah. Jangan menghina pelaku maksiat. Seperti halnya jangan pernah kita membanggakan diri kita saat kita bisa melaksanakan taat kepada Allah. Kalau kita bisa taat, ya Allah tetapkan ketaatan saya ya Allah, jangan sampai jadi ahli maksiat sampai akhir hayat saya ya Allah. Itu ya, ketika terserempet masalah-masalah kemaksiatan, ya Allah jangan sampai saya mati membawa kemaksiatan ini. Itu ya, itu diungkapkan dalam berbagai macam bentuk ketaatan yang kita jalani. Coba di dalam sholat itu istrinya kan mohon ampun kepada Allah. Itu sarana-sarana menghapus kesalahan kita. Jadi warahmati wasiat kulla syai'in, rahmatku meliputi segalanya. Kenapa? Rahmat Allah jauh lebih besar dari dosanya manusia itu sendiri. Bisa mengalahkan rahmat Allah? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Andaikan ada orang itu ya, mulai lahir dikasih umur 70 tahun, itu ya 70 tahun tidak pernah taat, itu masuk Islam aja, loh itu menghapus seluruh kesalahannya. Itu Allah gitu ya. Al Islamu yahdimu ma qablahu, Islam itu menghapus kesalahan sebelum Islam. Tapi hati-hati kalau kita murtad kepada Allah, kebaikan-kebaikan di dalam masa Islam dihapus oleh Allah, dimunculkan cacat-cacatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh pandangan Islam itu semacam itu ya. Maka jangan sinis ketika melihat orang ahli maksiat. Seperti halnya jangan pernah kita membanggakan saat kita menjadi orang-orang ahli taat, dibalik bisa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ibadah apa yang kita andalkan? Bukan amalan kita, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, rahmat Allah yang kita andalkan ini. Fasa'aktu buah, dan akan aku tetapkan. Artinya sa'aktu buahnya, maka akan kami tetapkan, kami catat rahmat tadi lilladzina, buat orang-orang yattaqun, yang menjaga diri dengan sistem penjagaan Islam. Allah melarang itu dijaga dengan larangannya, supaya kamu tidak dilarang oleh nafsu kita. Perintah Allah itu menjaga supaya apa? Kita tidak diperintah oleh nafsu kita. Itu yang akan ditetapkan. Itu ya. Ya. Siapa lagi? Wa yu'tunaz zakat,
membersihkan diri dengan apa? Membayar zakat. Itu ya. Jadi hasil-hasil yang halal itu dizakati. Pasti ada cacatnya di situ. Itu loh Islam. Jadi tidak saja laku, hartanya dibersihkan dengan zakat. Sehingga yang dimasukkan kita ini steril dari yang menyebabkan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu biayatina, dengan dasar ayat-ayat kami ini, yu'minun, menaruh kepercayaan. Percuma percaya Allah sementara ayat-ayat hukum yang Allah turunkan tidak dijadikan landasan beraktivitas. Itu ya, itu umatnya siapa? Muslim pada zaman Nabi Musa. Ada syarat. Nah, ini syarat yang harus dipenuhi. Alladzina, yaitu orang-orang yattabi'una rasul, yang mengikuti rasul. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyal ummi, nabi ummi. Alladzi yajidunahu, yang mereka dapatkan maktuban, tercatat, indahum, di sisi mereka, fit Taurah wal Injil, di dalam kitab Taurat dan Injil. Itu syaratnya mereka mendapatkan rahmat Allah. Ya. Ya'muruhum, yang memerintahkan Rasulullah Muhammad itu memerintahkan mereka bil ma'ruf, ya, yang perintah itu berdasarkan ma'ruf. Ma'ruf itu yang dikenal, tidak yang Allah larang kecuali dikenal oleh akal sehat bahwa yang dilarang itu pasti membahayakan. Tidaklah Allah merintah kecuali dikenal oleh akal sehat bahwa yang diperintah itu menyelamatkan. Itu ya. Wa yanhahul anil mungkar, dan mencegah mereka dari mungkar. Mungkar itu apa? Apapun yang diingkari oleh akal sehat. Itu ya, sudah isya ya. Sudah ya. Karena sudah isya, mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ayat 157. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa sairi biladil muslimin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.